Shalom warga kerajaan. Selama sebulan ini kita belajar apa artinya Godfidence, yaitu confidence in God, dan juga no confidence in the flesh. Kita melihat sebagai contoh dalam kehidupan Musa terbagi dengan 3 episode dalam hidupnya. Menarik sekali karena Musa ini adalah the Christ-like man, seorang nabi sama seperti aku. Dialah yang harus kamu dengarkan. Waktu lahir mau dibunuh, Kristus juga seperti itu waktu di Bethlehem. Dan kemudian melakukan mujizat yang luar biasa. Karena kedua-duanya saudaraku adalah tidak ada confidence pada diri sendiri. Nah kita lihat sebagai contoh, terbagi dengan 3 episode. Dari usia 0 sampai 40, dia terdidik dengan segala hikmat Mesir. Bahkan kita tahu ada pencapaian yang luar biasa pada Nabi Musa ini. Dia jadi ketua proyek, kepala proyek daripada 2 kota, Ramses dan Thebes. Dan dia memenangkan peperangan-peperangan paling hebat, terutama kepada Ethiopia. Ya, pada Ethiopia yang punya ya tentara luar biasa. Mesir memenangkan dan jenderalnya adalah Moshe atau Musa. Tetapi saudaraku, itu membuat orang punya self confidence yang sangat tinggi. Dan pada waktu dia sudah dewasa, ya orang dewasa itu usia 30 ya, maka dia baru sadar. Dia seorang yang bersunat dan dia orang Ibrani, orang Yahudi ya. Dan dia tahu bagaimana dia begitu punya panggilan untuk menjadi juru selamat ataupun pemimpin dari bangsanya. Dan ketika dia melihat ada 2 orang bertengkar, dan kemudian saudaraku, sebelumnya dia melihat bagaimana bangsa ataupun ada seorang mandor Yahudi yang menganiaya orang Israel. Dia bunuh saudaraku. Dia kan jagoan, dia jenderal. Tetapi ketika dia mau menolong 2 orang Yahudi yang sedang bertengkar, dia bilang, apa kamu mengangkat dirimu menjadi hakim dan pemimpin atas kami? Sebab kami tahu kamu juga kemarin membunuh orang Mesir itu. Dikira tidak ada yang tahu. Dan dia takut, dia melarikan diri. Karena murka daripada Firaun, dia melarikan diri saudara. Dan usia 40 sampai 80, very humbling experience. Karena apa? Untuk menghilangkan self confidence paling susah itu tinggal di pondok mertua indah. Dia tidak punya pekerjaan, dia harus bekerja kepada mertuanya. Dan pasti disindir-sindir oleh ipar-iparnya. Karena kamu nikah sama Zipora aja, makanya lu bisa hidup. Kamu ini pelarian. Saudaraku, demikian juga untuk menghilangkan self confidence dalam hidup kita. Seringkali Tuhan izinkan humbling experience. Dan pada waktu Tuhan menampakkan diri di dalam the burning bush, belukar yang menyala, dia seorang yang gagap, terlalu banyak dibentak mungkin ya. Terlalu banyak dikata-katai. Dia tidak punya lagi confidence. Tetapi dari usia 80 sampai 120 dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Tongkatnya menjadi tongkatnya Tuhan. Ini bicara tentang yaitu authority. Ketika dia melemparkan tongkat itu disuruh Tuhan jadi ular, dia ketakutan. Tetapi disuruh memegang ekornya. Tidak ada orang nangkap ular pegang ekornya, pasti nanti digigit kan. Tetapi dia belajar confidence. Dan selama hidupnya, cuma sayang pada akhir hidupnya, pada waktu episode terakhir usia 120 tahun, Tuhan berkata, berkatalah pada batu karang itu, kepada batu yang besar itu, supaya mengeluarkan air. Dia memukulnya 2 kali. Haruskah kami, yaitu dia dan Harun, mengeluarkan air bagi kamu, hei bangsa pemberontak? Ketika saudara marah, otakmu tidak lagi bekerja. Dan dia ditolak untuk masuk, yaitu tanah perjanjian. Dia cuma boleh melihat, tapi tidak boleh masuk. Ini sesuatu yang menakutkan buat saya. Kalau saya taat pada Tuhan, tapi jangan sampai jadi kembali overconfident. God bless you all. No confidence in the flesh, but confidence in the Lord. God bless you. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami puji, kami muliakan Engkau pagi ini. Dimuliakan, ditinggikan. Katakan Yesus, Yesus Tuhan.
dahsyat pagi ini. Haleluya. Yes. Bersorak lagi buat Engkau pagi ini Tuhan. Kota benteng dan perisai, katakan yang menang kalahkan mau. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Marilah haleluya, dekat dunia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku. Yang menang kalahkan mau. Haleluya, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari lambaikan tangan dan katakan haleluya. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, majukan. Yesus kaulah Tuhan, mari biar panjang saja katakan. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak-sorai buat Tuhan kita. Kami bersorak bagimu pagi ini Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber kemenangan kami Tuhan. Kami memuji, kami bersorak, sebab Engkau Allah yang tak pernah berubah. Kami memuji namamu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Allah yang berkata, Allah yang ajaib, Allah yang mulia, namanya Yesus Tuhan. Yes Lord. Agung dan perkasa, mengenang
hidupku, ku yakin kau bersama kami. Haleluya. Thank you Lord, thank you. Thank you. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih karena Kau hadir di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu adalah semua yang kami harapkan. Terima kasih Bapa di sorga. Sekarang kami berdoa supaya Engkau berbicara kepada kami oleh firman-Mu. Kami akan buka hati kami, telinga kami, pendengaran kami untuk mendengar apa yang menjadi maksud-Mu, tujuan-Mu dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bicara pada kami Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman yang akan membangkitkan semangat kami untuk melakukan kehendak-Mu di bumi ini. Kami berdoa untuk Pastor Caleb yang sudah hadir bersama-sama dengan kami. Kami berdoa supaya urapan-Mu turun ke atasnya. Dan pakai Pastor Caleb untuk menyampaikan kehendak-Mu buat kami. Kami percaya pada pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Turun ke atas Pastor Caleb dan kami sekalian. Kami mau buka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Caleb Tomangkasar Jene. Jadi dia pulang kampung, jadi dia akan sharing firman Tuhan dengan kita kebaktian ini dan kemudian kebaktian yang kedua juga. Jadi beliau adalah sekarang sih maksudnya mungkin beliau yang sudah lebih banyak eksekutif ya pastor dari Mawar Saron Surabaya yang di Cempaka. Ya, jadi beliau dan istrinya Ibu Feby, coba berdiri dulu, kalian berdua kayak berdiri dulu biar gimana-gimana. Ya ini dia, mereka berdua ya. They're handsome and dandy, so and beautiful. Mereka adalah teman baik saya dan Ina. So mari kita welcome Pastor Caleb untuk maju ke depan menyampaikan firman Tuhan. Thank you Pastor. Siap. Take your time. Shalom semuanya. Ya, mau terek mak. Ya, puji Tuhan. Saya sangat senang berada di sini. 3 tahun saya nggak melayani di Kota Makassar. Jadi satu kehormatan, satu pleasure. Thank you Kak Yonatan untuk memberi kesempatan. Pastor Jonathan. Saya panggilnya Kak Jonathan. Anda panggil Pastor Jonathan dan juga Pastor Ina. Pastor Jonathan bukan seseorang yang asing bagi kami. Bahkan pernikahan kami dipimpin oleh Pastor Jonathan 25 tahun yang lalu. Jadi always very special dalam hati kami. Dan juga Pak Arifin, Om Arifin kalau kita manggilnya. Juga adalah seperti kakak dari ayah bapak mertua saya. Jadi keluarga Rock juga adalah keluarga besar kami dari zaman-zaman dulu. Jadi sama-sama kita melayani Tuhan. Siap dengar firman Tuhan, amin. Saya sangat senang dapat menyampaikan ini karena saya tahu bahwa tema Anda adalah, saya nyalakan timer dulu. Oke. Tema Anda adalah influence, pengaruh. Dan saya percaya bahwa sumber dari pengaruh bukanlah apa yang Anda dapat dapatkan, tapi menjadi dasar di mana Anda dapat bertumbuh. Karena kemampuan untuk berpengaruh sangat-sangat bergantung dengan bagaimana kita dapat bertumbuh. Amin. Karena seseorang yang tidak bertumbuh tidak dapat membawa pengaruh. Karena untuk mempengaruhi seseorang membawa apalagi pengaruh kerajaan Allah, kita harus bertumbuh dalam Tuhan. Oleh karena itu dasarnya bukanlah pengaruhnya, tapi apakah kita mau bertumbuh atau tidak. Dan bukan hanya apakah kita mau bertumbuh, seperti Anda tahu jika Anda suka bercocok tanam, untuk seseorang atau sesuatu bertumbuh harus punya tempat yang tepat untuk bertumbuh. Amin. Harus tahu tempat dan musim untuk bertumbuh. Saya ingin mulai ini dari contoh dari keluarga saya. Tapi sebelum ini saya mau doa dulu ya. Kita doa dulu sebelum firman ya. Terima kasih Roh Kudus. Kami tahu Engkau ada di sini. Dan saat Engkau ada di sini, Engkau selalu membawa kepada kami hati daripada Tuhan Yesus yang paling dalam. Biarlah Tuhan kami menikmati hadirat-Mu, biarlah firman-Mu mengenyangkan kami, dan bukan hanya mengenyangkan kami, tapi juga membuat kami bertumbuh. Sehingga kami menjadi makin lama makin seperti Engkau. Kami mengasihi Engkau di tempat ini Tuhan, berbicaralah dengan bebas Roh Kudus, kami tahu tidak ada satupun daripada kami yang akan pulang dengan tangan yang kosong. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.
Saya mulai dari rumah saya. Di rumah saya di Surabaya ada satu tembok yang sangat-sangat spesial. Dan mungkin saya sudah siapkan gambarnya. Temboknya tolong tampilkan. Saya nggak kelihatan, apakah sudah muncul temboknya? Oke, ya, tembok ini sangat-sangat spesial karena tembok ini adalah tembok yang anak saya saya punya 2 anak perempuan, sekarang mereka udah besar, yang satu umur 24, yang satu umurnya 18. Mereka itu waktu mereka kecil, mereka sangat senang tembok ini karena mereka rajin mengukur ketinggian mereka. Jadi mereka selalu ngajakin saya, mereka manggil saya daddy, dad, ayo ke tembok ini, kita pengen daddy tulis ketinggian kita, ketinggian kakak, ketinggian adik, dan ketinggian teman-teman kita. Jadi di tembok ini sepanjang umur-umur mereka, terukurlah, tercatatlah ketinggian mereka dari tahun demi tahun. Dan mereka juga selalu memaksa saya untuk mencatat ketinggian saya. Mereka takut, mereka nggak bisa, saya akan lebih tinggi lagi, saya kan nggak akan lebih tinggi lagi, tapi mereka nggak ngerti. Jadi di tembok ini sangat-sangat spesial, karena setiap kali saya melihat tembok ini, sekarang anak saya sudah dua-duanya di Australia, mereka udah nggak di rumah dan kita tinggal berdua sekarang, saya dengan istri di rumah, istilah bahasa Inggrisnya sangkar kosong, empty nest. Dan setiap kali kalau saya kangen mereka, setiap kali kalau saya merasa hati saya pulang dengan rasa berat, saya tinggal ke tembok ini dan saya langsung replay semua memori-memori indah yang waktu mereka masih kecil-kecil. Saudara, setiap orang tua yang sayang sama anak, itu pasti sangat merindukan anaknya tambah besar, anaknya bertumbuh besar. Tapi juga bagi Anda yang masih punya anak yang masih kecil, saya tadi lihat ada beberapa anak yang kecil, ada yang ulang tahun di belakang, masih lucu, masih imut-imut. Satu sisi kita pengen anak kita tambah besar, satu sisi kita bilang sama anak, nak jangan cepat-cepat besar ya, kamu gini aja, lucu-lucu aja terus. Tapi kita tahu ada satu hal dalam hati kita, yang kita sangat rindukan, kita juga tahu tidak mungkin kita ingin mereka kayak lucu-lucu itu aja terus. Karena kita tahu mereka akan jauh lebih berguna, mereka akan jauh lebih mengalami Tuhan, mereka akan jauh lebih jadi manusia yang bertumbuh dalam segala karakter dan talenta dan setiap hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan pada saat mereka bertumbuh besar. Oleh karena itu, pertumbuhan bagi seorang anak dan sama seperti kita, bagi kita orang Kristen, pertumbuhan adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Amin. Di mata Tuhan itu sama. Allah Bapa kita juga punya tembok. Dia juga nyatat ketinggian kita. Just because kita sudah berumur di atas 40, di atas 50, Anda udah umur 20, 30, bukan berarti Anda sudah berhenti bertumbuh. Di mata Tuhan kita tidak akan berhenti bertumbuh sampai menembuskan nafas yang terakhir. Karena pertumbuhan kita sebagai manusia, umur manusia itu sama keberadaan eternity daripada Tuhan tidak ada apa-apanya. Tapi setiap hal yang kita tumbuh di dalam dunia ini saat kita masih dalam dunia ini, itu counts, itu terhitung di dalam kekekalan Tuhan. Amin. Jadi nggak usah jauh-jauh ngomong influence, kita harus memperhatikan bagaimana kita bertumbuh. Dan oleh karena itu, Bapa kita di surga sangat-sangat memperhatikan segala aspek pertumbuhan kita. Sebagai gembala, kita selalu memikirkan bagaimana cara yang terbaik atau sikap yang terbaik atau pendekatan yang terbaik untuk kita dapat membawa jemaat kita bertumbuh dewasa. Dan istri saya juga adalah pemimpin dari satu sekolah. Dan dalam dunia pendidikan pun kita akan selalu memikirkan bagaimana menciptakan suatu lingkungan atau suatu proses atau satu pelatihan dan satu pengalaman-pengalaman yang dapat membantu anak-anak kita untuk bertumbuh. Dan demikian pula Tuhan kita, amin. Tapi saya juga ingin membagikan kepada Anda, hati Tuhan yang dia lihat end game-nya itu. Yang terakhir, produk terakhir pada saat kita dianggap bertumbuh dewasa. Siapa yang ingin tahu akhirnya seperti apa? Amin. Akhirnya seperti apa? Banyak clues-nya, tapi saya berikan satu.
Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Dan ini dikatakan oleh Rasul Paulus. Sampai, sudah muncul di atas? Oke. Sampai kita semua. Oke. Telah apa saudara? Mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Mengapa kita harus kenal benar tentang anak Allah? Karena kita akan berakhir in eternity dalam kekekalan dengan Dia. Dan bukan hanya nanti, Tuhan juga right here, right now, Tuhan ingin kita mengalami anak Allah itu. Ada amin? Dan terlebih lagi, anak Allah yang Tuhan ingin kita kenal dan alami, bukan hanya hari Minggu di ibadah 1 atau ibadah 2, tapi hari Senin sampai hari Sabtu Anda, setiap jam itu adalah jam untuk mengenal dan mengetahui anak Allah. Untuk apa? Untuk mencapai suatu kedewasaan yang penuh. Tingkat pertumbuhan. Yang apa saudara? Sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bukan kepenuhan kita, bukan kepenuhan syarat pendidikan Anda, bukan kepenuhan apa yang dunia katakan pada Anda, tapi at the level of Christ. Karena dari awal Kristus sudah gamblang intensinya, kehendaknya kepada kita. Dia ingin gerejanya, umat Tuhan untuk menjadi pengantin wanita Kristus. Ada amin? Engkau mempunyai kemuliaan masa depan yang luar biasa dalam Kristus. Karena kita dipanggil untuk bersanding di dalam kemuliaan tahta kerajaan Kristus. Oleh karena itu, bagi Tuhan, pertumbuhan kita adalah menuju kepada kepenuhan Kristus. Sehingga, ayat 14, kita bukan lagi apa? Anak-anak yang diombang-ambingkan oleh progressive Christianity, oleh regressive Christianity, oleh konservatif Christianity, atau neo-Christianity, liberal Christianity, whatever Christianity hari ini. Supaya kita strong bukan di Christianity, kita strongnya in Christ. Ada amin? Tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, gereja pun bisa dipolitikkan saudara. Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi ini the dream of God. Dan apa yang Tuhan impikan akan digenapi. Amin. Dengan teguh dan berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam apa? Segala hal. I want you to believe, saya ingin Anda percaya bahwa Tuhan belum selesai dengan Anda. Dan Dia ingin membuat hidupmu bertumbuh di dalam segala hal, artinya setiap aspek kehidupanmu. Ada amin tempat ini. Ke arah mana? Ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Amin. Dan sekali lagi saya ingin katakan pada Anda, untuk bertumbuh, kita harus kenal tempat-tempat di mana Tuhan membuat kita bertumbuh. Karena di tempat itu pun Tuhan mengukur pertumbuhan kita. Amin. Pohon kaluku itu nggak bisa tumbuh di Palopo di atas gunung-gunung yang berkabut. Harus tumbuhnya di tepi pantai Losari. Dulu banyak pohon kelapanya, sekarang tinggal patung-patung dan tulisan. Harus tumbuh di pantai. Betul? Pohon mangga itu nggak bisa tumbuh di tempat yang dingin di kutub utara. Perlu udara tropis. Dan Tuhan telah menyiapkan tempat kita untuk bertumbuh. Jika Anda mau bertumbuh, Anda harus taruh dirimu atau izinkan Tuhan untuk memperkenalkan engkau tempat-tempat di mana Dia membuat engkau bertumbuh. Amin. Banyak orang berpikir kalau bertumbuh itu harus tempatnya enak. Sebenarnya saya ingin memberi kabar pada Anda, bertumbuh dalam Tuhan terjadi dalam segala keadaan. Amin. Yang ada waktu yang enak kami bertumbuh, tapi lebih banyak lagi waktu yang tidak enak. Tapi yang luar biasa adalah karena Anda bertumbuh, maka enak dan tidak enak pun semuanya akan menjadi luar biasa bagi dirimu. Oleh karena itu mari kita belajar 3 tempat di mana Tuhan membuat kita bertumbuh. Karena saat kita bertumbuh itulah Tuhan menambah influence of God's kingdom.
Tuhan menambah pengaruh-pengaruh kerajaan Allah itu dalam diri kita. Orang yang bertumbuh adalah orang yang berpengaruh. Orang yang nggak bertumbuh, Anda mencoba berpengaruh seperti apapun, Anda tidak akan membawa perbedaan. Amin. Orang yang bertumbuh, orang yang berpengaruh. Kita akan baca bersama dari dua badan firman Tuhan. Dari Filipi pasal 3 ayat 13-15 adalah badan pengajarannya. Kemudian dari Lukas pasal 5 ayat 4-5 adalah konteksnya. Kita dapat menggali dari situ dan melihat semuanya itu. Mari kita baca bersama Filipi pasal 3 ayat 13 pasal 3 benar ayat 13 sampai 14 saja. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap, ini kata Paulus, bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Semua tahu ayat ini kan? Dan mengarahkan diri kemana? Kepada apa yang di hadapanku. Kemudian, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Saya suka dalam King James, New King James, the upward call of God in Christ Jesus. Jadi Tuhan bukan hanya memanggil kita ke arah Kristus, tapi arah kita dalam Kristus dipanggilnya itu upward. Naik, menuju trayektorinya ke atas, bukan ke bawah. Amin. Nah, kita bisa mengerti ini dari apa yang terjadi, pengalaman daripada Tuhan Yesus dengan Petrus di kitab Lukas pasal 5. Masih bersama saya? Amin. Saya dikasih waktu khotbah 2 jam by the way. Jadi jika Anda buru-buru mau makan coto habis ini, sabar ya. Lukas pasal 5 ayat 1-10. Yesus di pantai Danau Genesaret dan orang banyak kerumuni dia untuk mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di pantai. Saya gampang bayangin ini, saya tinggal bayangin pantai Losari aja. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai ia berbicara, ia berkata pada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, garis bawahi itu, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir talang. Oke, kepala talam nih. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, very important, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Waktu saya mulai menggali ini, semakin saya menggali, semakin saya kagum tentang bagaimana Tuhan punya rencana buat hidup Anda, membuat Anda bertumbuh. Mari kita masuk. Yang pertama, lokasi yang pertama, tempat Tuhan ingin kita bertumbuh. Namanya adalah tempat di mana kita mau mencoba lagi. A place where you say yes again. Tempat di mana kita mau mencoba lagi. Dan inilah yang terjadi dengan Petrus. Saudara, kalau ngomong perikanan, saya rasa Petrus lawan Yesus. Yesus sebenarnya tidak qualified, amin. Siapakah anak tukang kayu untuk kasih tahu bagaimana cara menangkap ikan kepada profesor perikanan di daerah Galilea ini? Petrus itu lahir di tepi danau itu, belajar tangkap ikan dari mungkin sebelum dia bisa ngomong.
belajar renang di situ, punya kapal di situ, pacaran di situ, tangkap ikan, bahkan jadi juragan ikan di situ. Dia tahu setiap jengkal Danau Galilea, dia tahu kapan dapat ikan apa, angin apa, dia tahu persis semuanya. Amin. Dan siapakah Tuhan Yesus? Sampai pada saat itu, anak tukang kayu dari Nazaret. Apa hubungannya kayu dengan ikan? Amin. Waktu saya kelas 6 SD, saya pernah mancing di kantor kayangan. Terus saya sewa perahu nelayan, saya minta bawa saya keluar mancing. Ini saya digression. 3 jam saya mancing, saya nggak dapat apa-apa. Padahal saya sudah minta kail dari nelayannya, saya minta umpan dari nelayannya. Kita pakai umpan yang sama, tempat yang menurut nelayannya itu kole-kolenya pas di mana dia suka dapat ikan. Saya mancing 3 jam, sampai kepanasan, sampai ya mendingan saya berenang ke Lailai aja. Nggak dapat ikan. But you know what, di sebelah saya yang sebelah sini, itu nelayan tiap 1 menit dapat 1 ikan. Anak kota tidak bisa saingan sama nelayan kalau soal tangkap ikan, sama seperti Yesus. Tapi yang luar biasa, yang Petrus itu lakukan adalah saudara, dia mau taat. Bahkan dia mau taat pada saat dia sudah mencoba. Bayangkan si profesor tangkap ikan ini, ahli perikanan, fisheries, dan ahli apa aja, perkapalan dan perlautan. Dia sudah tangkap ikan semalaman dan hasilnya nihil. Secara semua logika dan semua pikiran itu sudah tidak masuk akal. Anda pun sudah mengalami keadaan dan berkata, saya sudah coba Tuhan, aku sudah coba dan aku sudah lihat Sikon dan semuanya berkata, tidak mungkin keluargaku dapat dipulihkan, tidak mungkin aku punya masa depan, tidak mungkin aku dapat menjadi orang yang lebih baik, tidak mungkin. Bahkan dokter juga sudah bilang, tidak mungkin aku bisa lebih sehat lagi atau bisa sehat lagi. Tapi Tuhan ingin kita lakukan sama seperti Petrus. Petrus berkata, at thy word. Karena engkau yang menyuruhnya. Ada amin? Itulah yang Paulus maksud. Filipi pasal 3:13b. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Bukannya Anda tidak melewatinya. Bukannya itu yang Anda lewati bukan nyata. Tapi Tuhan memimpin kita ke depan, bukan memimpin kita ke belakang. Dan Tuhan berkata, aku ingin kita melupakan apa yang di belakangku. Melupakan itu artinya tidak mengizinkan apa yang pernah terjadi untuk menghentikan Tuhan melakukan kehendaknya di depan masa depan kita. Ada amin? Masa lalu dengan masa depan are altogether different things. Saya sedang mengalami masa sulit. Tapi saya tahu masa sulit ini menuntut saya untuk berkata kepada Tuhan, karena Engkau yang berkata, maka aku akan melakukannya. Dan melupakan semua trauma dan kekecewaan dan kegagalan. Ada amin tempat ini? Tuhan berkata, jika hari ini Tuhan sudah berbicara, aku akan memberikan engkau masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan yang baik, engkau harus percaya untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk orang-orang sekelilingmu. Ada amin. Dengan itu saya percaya bangsa dan negara kita tidak dipanggil untuk hancur. Walaupun dunia ini penuh dengan doomsday scenario, Tuhan sedang berkata dia akan bekerja di tempat ini, bangsa ini, Indonesia Timur, Makassar, pintu gerbang kemuliaan Tuhan untuk Indonesia Timur. You better believe it, Tuhan akan lakukan. Jadi saudara, jangan melarikan diri dari tempat sulit di mana Tuhan sedang proses Anda. Don't run away. Tuhan ingin kita coba dan kali ini kita mencobanya. Kita mencoba bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. He is with you. He is Immanuel. Dia beserta dengan Anda. Ada amin? Jadi itu hal yang pertama yang Tuhan ingin kita lakukan, saudara. Dan pada saat engkau melakukan itu, engkau sedang berada di tempat engkau bertumbuh. Amin. Ternyata tempat bertumbuh itu seperti itu. Ada amin atau amin?
Tuhan tidak ingin izinkan Anda untuk melangkah maju ke dalam hal yang baru sebelum Anda lulus ujian yang lama. Tapi dia berjanji, dia akan beserta dengan engkau lewati ujian itu. Ada amin? Jangan takut. He is with you. Ada amin tempat ini. Come on, beri tepuk tangan pada Tuhan. Di tempat kekecewaanmu, dia membuat imanmu jadi kuat. Di tempat ketaatanmu, engkau punya karunia dan berkat yang bukan datang dari dunia, tapi datang dari dia. Amin. Di tempat ketaatanmu juga, engkau akan diangkat naik oleh Tuhan. Tuhan hanya angkat orang yang taat. Tuhan tidak angkat orang yang tidak mau taat pada dia. Amin. Ketaatan adalah kapasitas menampung kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Lokasi kedua, sudah siap? Let's move on ke second spot. Tempat yang di hadapan Anda. Artinya apa? Tempat yang Anda belum pernah pergi. Itulah yang dimaksud Paulus juga di Filipi 3:13b. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa yang di hadapan kita? Artinya tempat yang kita belum sampai. Tempat yang kita belum pernah pergi. Ada amin? Dan saya ingin Anda mulai melihat bahwa Tuhan akan membuat kita dalam hidup Anda untuk mengalami pertumbuhan di tempat-tempat yang Anda belum pernah pergi. Anda belum pernah alami. Banyak daripada kita yang takut melangkah keluar dari zona nyaman kita. Mengapa kita suka dalam zona nyaman? Karena kita sudah tahu semuanya tempat ini. Kita sudah tahu, kita sudah biasa, kita sudah rasa kita bisa kontrol. Kita nggak suka kalau Tuhan ngajak kita keluar dari keadaan aman kita. Tapi ketahuilah bahwa tempat kita bertumbuh adalah tempat-tempat yang dimana kita tidak rasa aman. Tapi Tuhan ada di situ. Ada amin? Itulah yang terjadi dengan Petrus. Di ayat 5-6 yang tadi waktu dia kembali ke tempat yang dia gagal menangkap ikan. Saya mulai berpikir waktu Tuhan ngajak saya kembali situ. Saya bilang, Tuhan bukannya engkau memerintahkan Petrus untuk kembali to the same spot. Tempat yang sama. Dan tadi kita sudah belajar bahwa Petrus ingin taat dan dia kembali. Tapi kan bukannya lokasi geografis GPS-nya sama. Lokasinya di situ, bujur situ, lintang situ, kedalaman sekian. Tapi ini yang membuat saya nangis. Waktu Roh Kudus mulai berkata, tapi Kaleb, itu sudah baru tempatnya. Karena tempatnya jadi baru saat aku ada di situ. Saat aku di situ, keadaan natural ini pun harus tunduk kepada keberadaan supernaturalku. Amin. Rumah sakit tetap rumah sakit. Tapi rumah sakit yang ada dengan Allah yang menyembuhkan, bukan lagi rumah sakit tempat menyambut kematian, menjadi tempat menyambut kehidupan, tempat menyambut kesembuhan. Penjara bukan lagi tempat menakutkan bagi Paulus dan Silas, karena penjara bukan lagi tempat mereka dikungkung, tapi tempat mereka merasakan kebebasan yang begitu luar biasa oleh karena kehadiran Tuhan. Saat Tuhan memimpin engkau di tempat engkau tidak pergi, engkau taat, tempat itu pun diperbaharui oleh Tuhan. Keluargamu akan diperbaharui menjadi keluarga yang baru. Percaya itu. Tempat kerjamu, tempat engkau berjuang, tempat engkau menangis akan menjadi tempat engkau bersorak-sorak dan berkata, Tuhan luar biasa pekerjaanmu di tengah-tengah ini. Mau engkau alami itu? Di situ Tuhan membuat engkau bertumbuh. Amin. Ada amin tempat ini. Come on, beri tepuk tangan pada Tuhan. Oh, firman ini bukan buat saya khotbahkan saudara. Firman ini buat saya hidupi. Saya juga hidupi. Saya juga ngalamin dalam perjalanan saya melayani Tuhan. Dalam dinamika gereja yang saya layani. Dan Tuhan selalu ingatkan bahwa Tuhan tidak didictated. Tuhan tidak dikontrol oleh keadaan dunia. Tapi Tuhanlah yang berkata-kata pada keadaan kita. Dan saat Tuhan yang berkata-kata pada keadaan kita, lokasi bisa sama, keadaan bisa berubah. Ada amin? Dan saat Petrus mau melakukan itu, di poin itulah Petrus masuk dalam satu momentum mujizat dalam dirinya.
Masuklah momentum. Siapa yang ingin mengalami momentum? Momentum artinya ada kemajuan, ada perubahan, ada pengalaman yang baru, bahkan dalam keadaan yang lama. Kita harus mulai menyadari ternyata tempat jeleknya kita, disitulah Tuhan akan mengubahnya menjadi surga kita. Ada amin? Oh, come on, beri tepuk tangan pada Tuhan. Janganlah hindari saudara melawan musim perubahan yang terjadi dalam hidupmu. Jangan hindari. Musim perubahan adalah musim yang dipimpin Tuhan dalam kedaulatannya. Bahkan pada saat itu buka hatimu selebar-lebarnya. Karena Tuhan sedang ingin menata kehidupanmu ulang. Tuhan sedang ingin merubah lingkunganmu. Saya adalah tipe orang yang Tuhan izinkan masa muda saya melarikan diri. Waktu saya SMP, kelas 2, saya di kick out dari Makassar. Oleh orang tua saya bilang, kamu gak punya masa depan di sini, keluar aja dari Makassar, tinggalkan Makassar. Tempatmu bukan di sini, jangan kembali, bahkan pergi jauh-jauh, jangan pulang Indonesia. Jadi sejak SMP saya sudah tidak di Indonesia. Karena saya tidak pernah berpikir bahwa saya punya tempat dan saya punya masa depan di Indonesia. Bahkan ada saat-saat dalam hidup saya sudah tidak bisa berbahasa Indonesia. Karena begitu saya berusaha melupakan Indonesia. Sampai pada saat saya lahir baru di Kanada. Dan dibaptis Roh Kudus dan Roh Kudus menjamah hati saya. Tiba-tiba hal yang pertama yang muncul dalam hati saya adalah rasa cinta akan Indonesia. Pertama kali kembali saya dapat menangis pada saat melihat merah putih. Saya juga gak ngerti kenapa. Tapi dari hari itu, Tuhan membawa hidup saya makin lama, makin akhirnya saya sudah 28 tahun di Indonesia hari ini. Dan bukan hanya tinggal di satu kota, tapi Tuhan pakai saya sudah merintis banyak gereja Mawar Sharon, dimanapun di seluruh Indonesia ini. Dari Sumatera, ujung Sulawesi, sampai ke Ambon juga, sampai ke Bali, seluruh Pulau Jawa, Jakarta, Kalimantan. Dan setiap kali saya melihat bangsa Indonesia, Makassar, hati saya begitu broken dan hati saya begitu jatuh cinta kembali kepada bangsa ini. Amin. Ternyata Tuhan dapat merubah tempat di mana yang dulu saya pikir tidak ada harapan, menjadi tempat bahkan yang membawa kehidupan bagi saya. Dan hari ini jika saya membandingkan diri saya dengan teman-teman saya yang akhirnya tinggal di luar negeri, saya dapat berkata, Tuhan bekerja dengan jauh lebih luar biasa, dengan jauh lebih amazing. Adventure hidup saya dengan Tuhan, walaupun tidak mudah, itu jauh lebih worth it daripada teman-teman saya yang hidup enak dan hidup tenang dengan punya 3 mobil rumah besar di atas bukit, pekerjaannya mapan di sana. Karena saya tahu hari ini hidup saya sedang dipakai Tuhan membawa perbedaan untuk satu bangsa. Ada amin? Anda pun Tuhan ingin lakukan yang sama. Come on, beri tepuk tangan pada Tuhan. Setengah jam sudah lewat. Yang ketiga, mau bersama saya? Ini adalah bukan lokasi yang terakhir, tapi ini lokasi terakhir di khotbah ini. Oke. Lokasi ketiga adalah tempat di mana Tuhan dapat membuat kita bertumbuh. Adalah tempat di mana hidup kita berada di bawah otoritas yang lebih tinggi dari diri kita. Ini yang paling sulit, saudara. Semua di dalam dunia ini harus menang. Mau menang sendiri, mau punya jalan sendiri. Gak usah jauh-jauh, cara kita nyetir aja kalau kita diserobot orang, istilahnya diserobot sebenarnya orang perlu jalan. Orang di depan kita rasa sangat tersinggung. Kita nggak mau kasih jalan, kita klaksonin, kurang ajar kamu. Setiap daripada kita mau untuk lebih hebat dari orang, harus lebih tinggi dari orang. Ada istilah yang saya belajar, di Pulau Jawa tidak ada satu orang pun yang tidak ada orang lebih tinggi di atasnya. Ya sebenarnya di seluruh dunia sih, amin. Itulah yang dimaksud waktu ini dialami oleh murid-murid. What happened adalah dengan para murid saat mereka melihat
bahwa mereka menangkap ikan begitu banyak di Lukas pasal 5 ayat 8 sampai 11, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Apa yang menyebabkan para entrepreneurs ini, para orang-orang ahli perikanan ini, para orang-orang yang sebenarnya hidupnya mapan ini, orang-orang yang begitu, bahkan mereka adalah orang-orang Yahudi yang kolot. Jika Anda lihat nanti di Perjanjian Baru, betapa kolotnya kepercayaan Yahudinya Petrus, dan mereka bahkan mengikuti setiap peraturan Taurat dan apa yang kafir, apa yang haram, apa yang halal, mereka ikut semua. Tapi mereka akhirnya mengambil satu langkah, meninggalkan semuanya itu, mengikuti Yesus. Apa yang menyebabkan itu? Karena mereka mulai menyadari bahwa Yesus itu bukan orang biasa-biasa. Yesus mempunyai sesuatu yang membuat dia worth it, layak untuk kita meninggalkan semuanya untuk mengikuti dia. Amin. Apa yang Petrus tinggalkan? Petrus tinggalkan semua asetnya. Factors of production, aset berbisnis Petrus, perahu nelayannya, bisnis kenelayanannya. Dia punya partnernya bahkan sampai ikut sama dia. Dia punya bisnis tuh. Dia punya rumah, dia punya kafling, dia punya real estate. Dia tinggalkan semuanya itu. Saya tidak berkata pada Anda tinggalkan semuanya ikut Yesus. Tapi saya ingin berkata pada kita, sama seperti Petrus mulai lihat ternyata ada satu otoritas yang lebih tinggi daripada dirinya, yang ingin hadir dalam hidupnya, dan Petrus menyerahkan dirinya kepada otoritas lebih tinggi itu. Amin. Dan Tuhan ingin kita, saudara, hari ini untuk menyerahkan diri kita kepada otoritas yang lebih tinggi daripada hidup kita. Dan itulah yang dikatakan di Filipi pasal 3 ayat 14a, dikatakan Paulus berkata, berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi di dalam Yesus Kristus. Amin. Apa maksudnya berlari? Berlari sebenarnya adalah memperkecil jarak daripada di mana kita berada kepada jarak di mana kita tuju. Jarak di mana Tuhan ingin kita berada dan jarak di mana kita berada. Dan satu-satunya cara kita berlari adalah semakin kita menyerahkan kedaulatan kehidupan kita untuk melibatkan Tuhan menjadi bos yang terutama di dalam kehidupan kita. Ada amin? Yang luar biasa, saat Tuhan adalah bos kita, adalah pemegang otoritas yang paling tinggi bagi kita, adalah apa yang kita tidak mampu capai dengan kekuatan kita. Saat ini kita punya bos yang mampu mencapainya bersama dengan kita. Ada amin? Tuhan tidak mengukur ketaatan kita daripada apa yang kita berhasil lakukan. Apapun yang Anda berhasil lakukan dalam dunia ini, Anda berhasil jadi pemimpin rumah sakit, Anda berhasil jadi pemimpin perusahaan yang besar, Anda berhasil untuk lulus dengan cum laude, Anda berhasil dengan apapun yang Anda lakukan. Di mata Tuhan itu bukan bukti keberhasilan. Tahukah Anda kemuliaan manusia yang paling mulia pun adalah seperti kain yang kotor di mata Tuhan. We are nothing in terms of value compared to the value and the glory of heaven and of who God is, Tuhan kita. Amin. Tuhan tidak pernah ukur obedience kita, ketaatan kita dari apa yang kita berhasil lakukan. Tuhan hanya mengukur obedience kita, apa keberhasilan kita, dan ketaatan kita adalah seberapa jauh kita mau menaruh diri kita di bawah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Seberapa jauh kita menaruh diri kita di bawah naungan Tuhan. Bukan memperalat Tuhan. Jangan salah. Banyak daripada kita memakai Tuhan sebagai alat. Kita menaruh kita di bawah Tuhan sebagai backingan. Untuk melakukan apa yang kita mau lakukan. Bukan apa yang Tuhan mau lakukan. Ada amin? Itulah prosperity gospel. Itulah apa? Injil kemakmuran. Engkau memberi karena engkau berharap Tuhan beri double kepadamu. Jadi sebenarnya Tuhan itu apa? Bunga 100% dari bank. God is not your banker.
He is your owner. Dia pemilik daripada dirimu. Seyogianya, selayaknya kita menaruh diri kita di bawah otoritas dia. Ada amin? Itulah orang-orang yang mempunyai misi dari Tuhan. Orang yang punya misi dari Tuhan akan mengalami pengaruh kerajaan Allah. Karena kemuliaan Allah hanya diturunkan kepada orang yang berjalan untuk memuliakan dia. Dan satu-satunya cara kita dapat menyinari kemuliaan, bersinar kemuliaan Tuhan adalah saat kita mau menaruh diri kita di bawah Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan antitesis daripada dunia ini. Dunia ini bilang engkau jadi pemimpin, engkau harus kelihatannya gagah, perkasa, karismatik. Tapi Tuhan kita berkata engkau yang menjadi pemimpin, engkau yang paling melayani duluan. He is the King of King, Lord of Lords. Tapi dia yang pertama kali ambil handuk dan membasuh kaki murid-murid yang kotor itu. Kita dipanggil untuk ikut Tuhan itu. Kita dipanggil untuk menyerahkan otoritas diri kita. Untuk ikut Tuhan yang mengosongkan segalanya. Tidak menganggap kesetaraan dengan surga menjadi hak yang dia harus pertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba yang paling rendah, taat dan mati di kayu salib. Bagi siapa yang dia kasihi? Siapa itu? That's you and me. Dia mengundang kita masuk dalam kemuliaan itu, ada amin. Tapi tahukah Anda jika Anda mengikuti Yesus, Anda belajar membuat dia raja dalam hidupmu. Dalam pernikahanmu, dalam keputusan-keputusanmu. Satu hari dia sudah siapkan kita untuk memerintah bersama dia dalam kemuliaan yang tak habis-habisnya. Ada amin, dia sedang persiapkan engkau untuk itu. He has end game. Dan itulah yang terjadi dengan Petrus. Anda bayangkan kalau Petrus berkata, ya hebat memang si Yesus ini. Aku bisa tangkap ikan dengan banyak gitu. Dia berkata penjala manusia pula. Tapi bisnisku sedang jalan. Perahuku juga oke terus, penuh terus. Istri, anak di rumah semuanya. Aku ya percaya Yesus lah, tapi aku santai-santai aja. Aku tidak perlu menaruh Yesus jadi otoritas. Hari ini Anda tidak akan kenal yang namanya Simon Petrus. Amin. Siapakah Simon Petrus nelayan di tepi danau Galilea itu 2000 tahun kemudian? Tapi karena dia menaruh diri dia di bawah otoritas yang benar. Sampai hari ini kisah hidup seorang nelayan yang lugu itu ternyata masih jadi berkat bagi kita. Hidupmu pun demikian. Siapa yang kenal kita, anak kelahiran Makassar ini, kita tidak akan pernah mungkin jadi presiden. Siapa yang bermimpi jadi presiden di tempat ini? Oh masih ada. Saya waktu kecil juga pengen jadi presiden. Tapi saya berhenti mimpi jadi presiden umur 30. Saya tahu kayaknya bukan jalur saya. Tapi hidup kita akan membawa dampak dari sekarang kepada anak cucu kita dan sampai dalam kekekalan. Itu sudah pasti dari Tuhan. Ada amin? Saya akan berhenti di sini, ada 3 tempat akhirnya saudara. Dan saya berdoa Anda akan menangkapnya ini dalam hati dan hidup Anda. Yang pertama adalah apa? Tempat Anda berkata ya lagi. Anda mau mencoba lagi. Yang kedua adalah mana? Tempat yang Anda belum pernah alami. Tempat yang Anda takuti di luar comfort zone Anda. Yang ketiga adalah tempat di mana Anda mau menyerahkan hidupmu untuk mempunyai seorang otoritas yang lebih tinggi daripada Anda. Mari kita berdiri dalam hadirat Tuhan. Hari ini saat engkau berdiri, engkau juga sedang berdiri seperti tembok catatan ketinggian anak saya itu. Mungkin hari ini Tuhan akan catat ketinggianmu dan engkau akan saling mencatat dengan Tuhan hari ini. Pertama kali engkau tulis. Tanggal berapa hari ini? 29? Is it 29? Oh 30, hari terakhir bulan Juni. Tanggal 30 Juni, ketinggian Anda sekian. Tapi Tuhan ingin Anda catat ini karena hari ini Anda sudah tahu di mana tempat Tuhan ingin agar membuat hidupmu bertumbuh. Amin. Saya percaya di bulan yang akan datang, di tahun yang akan datang, Anda yang Anda hari ini akan menjadi Anda yang sangat-sangat berbeda karena Dia membuat engkau bertumbuh. Saya tidak tahu bagaimana hidupmu hari ini, tapi saya tahu satu hal, Tuhan ingin mengambil hidupmu hari ini untuk membuat engkau bertumbuh. Apakah hari ini
engkau masih bertumbuh secara rohani? Apakah manusia dalammu, in your inner man, manusia yang Anda di dalam masih dirubah oleh Tuhan? Apakah kapasitasmu engkau masih izinkan Tuhan untuk berbesar? Apakah engkau masih mau menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidupmu? Atau engkau sudah menjadi orang-orang yang melarikan diri daripada tantangan yang sebenarnya Tuhan ingin pakai supaya rencananya jadi dalam hidupmu? Dia ada di sini. Dia ingin berkata, anakku, engkau aman bersama denganku. Anakku, oh you just won't believe the plans that I have for you. I have big plans for you. I have big dreams for you. I have big joy for you. I have big trust. Aku ingin mempercayakan engkau lebih-lebih lagi. Anak-anakku, engkau bukan datang di tempat ini hanya mencari remah-remah. Aku ingin berikan engkau harta karun kekayaan kerajaan Allah. Jangan jadi pengemis karena engkau adalah anak kerajaan Allah. Bawa hidupmu saat ini. Sekali lagi katakan, Tuhan, ini aku. Ini hidupku. Jamah aku. I'm following someone greater than this world. Aku ikut seorang yang lebih besar dari diri. Ada satu lagu yang kita bisa nyanyikan. Kita worship. Dan kita bawa hidup kita. Bersamamu Bapa. Yes. Jadikan lagu ini sebagai doamu, sebagai pernyataan engkau mengasihi dia, engkau ingin bertumbuh dengan dia, engkau percaya pada dia. Yes Lord. Teguhkan hatiku. Oh yes Lord. Engkau yang bertindak, Memberi pertolongan. memberi pertolongan. Katakan dengan iman saat ini, kau percaya ada anugerah Tuhan yang besar. Anugerahmu besar melimpah. Oh, katakan sekali lagi, bersamamu. We love you Lord. Bersamamu. I wanna be with you again, oh Lord. I wanna go back to where you tell me to. I wanna go out when you are there. I wanna put myself, aku ingin menaruh diri under your great mighty authority, Lord. Engkau akan meneguhkan kehidupanku. Yes Lord, engkau akan bertindak. Saat ini anak-anakmu dikuatkan lagi. Saat ini anak-anakmu menerima iman yang baru. Ada pertolongan yang tersedia. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Tuhan, engkau lihat anak-anakmu. Karena engkau yang memanggil mereka. Pagi hari ini bukan kebetulan mereka duduk di tempat ini. Betapa berharganya mereka untuk mendapatkan privilege untuk mengerti hatimu pagi hari ini. Hamba berdoa untuk setiap pelayan di tempat ini, setiap jemaat di tempat ini. Karena di matamu setiap mereka adalah anak-anak yang engkau ingin percayakan lebih dalam hidup. Hamba berdoa Tuhan bahwa gereja ini sama seperti yang kau telah tetapkan untuk menjadi pintu gerbang untuk kemuliaan Tuhan Indonesia bagian timur. Juga menjadi tempat di mana banyak orang mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Bahkan pada saat ini yang kami belum melihat, orang-orang yang kau akan bawa, orang-orang yang akan hidupnya dirubah di dalam nama Yesus saat ini. Kami berkata bahwa mereka telah nyata di tempat ini. Dan pada saat gereja ini akan pindah kembali ke Makassar Suki, Tuhan, kami percaya ini juga adalah permulaan yang baru. Karena tempat itu akan menjadi tempat banyak orang bertumbuh, menjadi dewasa, mengalami terobosan, mengalami kemenangan, mengalami sukacita, mengalami keselamatan. Dan hidup dari dunia ini tidak akan sama lagi oleh karena hidup mereka. Kami percaya Tuhan,
bahwa setiap yang ada dalam ruangan ini adalah benih-benih kebangunan rohani yang kau telah taruh di tempat ini. Karena firman yang diucapkan juga adalah firman yang membawa kuasa dan kehidupan. Dan Engkau yang bekerja dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan bahwa ada kemenangan dalam hidup kami saat ini. Di dalam nama Yesus. Engkau yang percaya berkata, come on, beri tepuk tangan pada Tuhan. God bless you. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-ibu. Kami berterima kasih sekali untuk PS daripada Pak Kaleb yang sangat memberkati kami. Coba bicara di samping, kamu harus bertumbuh untuk berdampak. Tolong kiri kanan ya, bertumbuh untuk berdampak ya di tempat yang tepat ya. Jadi dengan firman yang adalah kekuatan kita sebagai anak-anaknya di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan juga dengan Roh Kudus yang memimpin kita kepada tujuan yang Tuhan sudah ciptakan kita dari awal. Kita harus pulang very well. Kasih. Saya juga mau mengatakan bahwa kita hari ini terakhir kita beribadah di sini. Minggu depan tanggal 7 kita sudah akan berada di Makassar Suki. Kita bersyukur kita live dari Makassar Suki itu mungkin ada 1 tahun ya. 3 tahun dengan COVID ya. Iya, kami bersyukur kita bisa kembali lagi ke Makassar Suki dan kita beriman bahwa Tuhan akan siapkan tempat yang terbaik bagi gerejanya. Kami juga mengatakan bahwa persembahan kami itu melalui online, kiris ataukah dengan envelope dan transparan ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita telah menerima firman ini, biarlah itu menjadi pelita bagi kaki kita di dalam Mazmur 119, 105. Firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Supaya kita tidak terantuk. Kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa buat firman Bapa yang menguatkan kami pada pagi ini Tuhan. Bahwa kami harus bertumbuh di tempat yang tepat. Sehingga kami berdampak Tuhan dimanapun kami berada. Di tempat tugas kami, apapun yang Bapa. Izinkan setiap musim di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bapa selalu menyertai kami dan Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa buat pagi ini Tuhan. Biarlah firman itu menjadi panutan Tuhan dan kami dapat melakukan firman itu. Bukan hanya mendengar Tuhan. Tapi melakukan firman itu di dalam kehidupan kami dengan bantuan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Jadi berkati pagi ini saudara, amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita pagi ini, adakah saudara atau Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini boleh lambaikan tangan kalau tidak keberatan. Ada 1, ada 3. Ibu dan Opa, selamat datang. Yang juga ada di belakang sampai Ibu Alin. Selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Minggu depan kita pindah di Suki. Kami menyambut saudara untuk ibadah lagi bersama dengan kami. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yuk pagi ini. Haleluya. Tuhan yang bersama kami. Amin. Berjalan bersama kami. Haleluya. Ku tak takut. Amin. Ku tak gentar. Sebab Allahku bersama kami.
Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat supaya diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, studimu, pelayananmu, apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan dan tangan pemulihan bagi semua orang yang kamu jumpai, karena Tuhan menyertai engkau akan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan, berkata bersama-sama, amin. Jangan lupa.